Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazkia Kaikiba, NRP 15 2018 082. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil ujian tengah semester pemrograman simulasi dengan judul Peramalan Kebutuhan Energi Listrik menggunakan regresi linear sederhana. Judul yang saya ambil untuk ujian saya berdasarkan jurnal yang saya ambil dengan judul Analisis Peramalan Kebutuhan Energi Listrik PLN Area Batam menggunakan metode regresi linear. Nah, berikut ini adalah tabel yang saya ambil menjadi data untuk ujian saya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai cara sistemnya bekerja. Nah, pertama untuk variabel X itu ada periode tahun ini dan variabel Y ada pelanggan listrik. Kita masukkan untuk tahun ke-12 yaitu 343 pelanggan listrik. 43. Nah, lalu kita simpan data, maka akan muncul pada tabel periode tahun dan pelanggan listrik. Lalu untuk hasilnya, pertama kita akan mencari tata A, koefisien B, persamaan linearnya, lalu ada persen, koefisien determinasi, kesimpulan, dan kesimpulan korelasi. Lalu ada plotnya. Pertama kita klik dulu, cek hasil, maka akan mendapatkan nilai dengan konstanta A yaitu 165 dan koefisien B yaitu 15,69. Hasil dari 165 dan 15,69 terdapat dari formula yang ada di sini. Jadi nilai A adalah sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma X dan Y dibagi banyak data dikali sigma X kuadrat dikurangin total dari sigma X kuadrat. Lalu mendapatkan hasil 165. Dilihat dari mana hasil ini benar? Kita lihat dari kita samakan dengan jurnalnya. Nah, 165 dan 165. Lalu untuk nilai B kita lihat di formula koefisien. Dengan formulanya banyak data dikali sigma X dan Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi banyak data dikali sigma X dikurang sigma X kuadrat. Lalu hasilnya 15,69. Kita cocokkan dengan jurnal, maka hasilnya 15,692. Dengan persamaannya yaitu Y sama dengan 165 ditambah 15,69X. Nah, setelah mendapatkan nilai persamaan A dan B, maka kita juga dapat mencari nilai persen, koefisien determinasi, dan mendapatkan kesimpulan dan kesimpulan korelasi dari konstanta dan koefisien yang kita dapat. Saya mendapatkan hasil persennya 0,9, koefisien determinasinya juga 0,9. Kesimpulannya, sebuah hubungan linear yang terjadi antara X dan Y adalah 165 ditambah 15,69X. Dengan besar kontribusi variabel X adalah sebesar 0,9% dari perubahan yang ada di variabel Y. Sisanya sebesar 99,0%. Dijelaskan oleh variabel selain X. Arah hubungan min atau positif sehingga dapat dikatakan jika variabel X lebih besar, maka Y akan mengecil. Dan juga sebaliknya, besar hubungan 0,9 adalah sangat baik. Nah, bagaimana kita mendapatkan kesimpulan korelasi ini dengan 0,9 adalah sangat baik. 0,9 sangat baik itu kita lihat dari terdapat kriteria. Nah, kriteria persen, korelasi persen. Jadi, jika nilai persennya itu lebih besar dari 0 kurang dari 0,2, maka dia akan sangat lemah. Jika nilai persennya 0,2 lebih besar dari 0,2 kurang dari 0,4, maka hasilnya lemah. Jika nilai persennya lebih besar dari 0,4 kurang dari 0,6 cukup, dan nilai persennya lebih besar dari 0,6 kurang dari 0,8 baik. Jika nilai persennya lebih besar dari 0,8 lebih besar sama dengan 1, maka sangat baik.
Jika dilihat dari kesimpulan korelasinya, nilai persen itu adalah 0,983 atau bisa kita simpulkan adalah 0,9. Maka nilai kesimpulan korelasinya sangat baik. Nah, berikut ini adalah scatter plot atau grafik dari hubungan antara tahun dan kebutuhan penduduk. Tahun penggunaan listrik dan kebutuhan penduduk, yaitu persamaan linearnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat dari mana perhitungan ini bisa didapatkan. Nah, kurang lebih perhitungannya adalah dari sini. Pertama, kita membuat dulu grafiknya dari sini, lalu kita membuat variabel X, lalu kita membuat variabel Y, lalu kita juga membuat perhitungan sigma Y, yaitu total dari Y, lalu kita juga membuat perhitungan sigma X, yaitu total dari X, lalu kita juga membuat perhitungan sigma X dikuadratkan. Nah, flow dari metode regresi linear yang saya gunakan, yaitu pertama saya melakukan inisiasi dulu. Jadi inisiasi dari penjumlahan atau perhitungan inisiasi dari perhitungan yang ada di konstanta dan koefisien. Jadi saya definisikan dulu sigma Y itu apa, terus sigma X kuadrat itu apa, sigma X apa, sigma X dikali Y apa. Lalu jika sudah semua diinisiasikan, kita kumpulkan di sini. Nah, ini untuk konstanta A, ini untuk koefisien B, lalu ini ada untuk persamaannya, lalu ini ada untuk persen. Nah, persen itu dengan rumus banyak data dikali total X dikali Y dikurangi sigma X dikali Y, lalu dibagi akar kurung dari banyak data dikali total X kuadrat dikurangi kuadrat total X dikali banyak data dikali total Y kuadrat dikurangi kuadrat total Y. Nah, lalu mencari koefisien determinasi persentase dengan rumus nilai persen dipangkatkan dikali dengan 100%. Lalu nilai koefisien determinasi didapatkan dari nilai persen dipangkatkan dikali dengan 100%. Nah, sisanya yaitu 100% dikurangi dengan koefisien determinasi. Nah, kurang lebih begitu untuk hasil ujian tengah semester saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau masih ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.